Halo pagi, kembali lagi di channel Mr. Ranto. Hari ini saya tidak datang untuk menjual mimpi. Saya juga tidak datang untuk menghina siapapun yang percaya. Saya hanya ingin mengajak Anda berpikir. Bayangkan, sebuah peradaban yang sepakat menggunakan penggaris karet untuk mengukur segalanya. Panjang penggaris itu berubah-ubah setiap jam, tapi semua orang pura-pura sepakat. Pagi hari 1 meter berarti 100 cm, siang hari 80 cm, malam hari 120 cm. Sekarang pertanyaannya sederhana. Apakah Anda mau membangun rumah dengan penggaris seperti itu? Sebagian dari kita mungkin menjawab tidak. Masalahnya tanpa sadar, tabungan hidup kita, upah kerja kita, dan masa depan anak-anak kita sedang diukur dengan alat yang persis seperti itu. Ironisnya, kita tidak menyebutnya penggaris karet. Kita menyebutnya masa depan keuangan. Dan hari ini, saya ingin menunjukkan siapa yang diuntungkan ketika ukuran itu terus berubah dan siapa yang selalu dipaksa untuk menyesuaikan diri. Mari kita berbicara dasar bukan dari hype. Uang bukan alat kaya, uang bukan investasi, uang adalah alat ukur nilai. Seperti kilogram untuk berat, seperti detik untuk waktu. Jika satuan ukurnya tidak stabil, seluruh sistem runtuh. Dan disinilah paradoksnya. Bitcoin diklaim sebagai mata uang, tapi ia gagal dalam tugas paling primitif. Sebuah mata uang, stabilitas. Ketika sebuah aset bisa naik 10% dalam satu malam, ia berhenti menjadi alat tukar. Ia berubah menjadi barang spekulasi. Jika saya tidak tahu berapa harga kopi saya besok dalam satuan koin tersebut, maka koin itu bukan uang. Itu adalah tiket lotre. Saya ingin berhenti sejenak di sini dan bersikap adil. Bitcoin bukan ide bodoh. Justru sebaliknya. Ini mungkin eksperimen moneter paling transparan yang pernah dibuat manusia. Alurnya jelas, kodenya terbuka, tidak bisa diubah sepihak, dan justru karena kejujurannya itulah, maka kelemahannya terlihat terang benderang. Narasi paling populer selalu sama. Hanya ada 21 juta koin. Kalimat ini terdengar ilmiah, terdengar objektif, terdengar final. Padahal angka ini bekerja bukan sebagai argumen ekonomi, melainkan sebagai alat psikologis. Ia memanfaatkan satu bias paling tua dalam pikiran manusia, kelangkaan yang dibungkus kepastian matematis. Ketika sesuatu diberi angka pasti, kita berhenti bertanya. Kita mulai percaya matematika diposisikan seolah-olah itu Tuhan yang netral dan tidak bisa salah. Padahal matematika hanyalah alat. Ia tidak menjawab satu pertanyaan mendasar. Untuk apa benda itu digunakan dalam kehidupan nyata? Karena kelangkaan tanpa kegunaan bukanlah nilai. Ia hanya debu yang diberi label mahal. Batu di pinggir jalan mungkin sangat langka jika hanya ada satu yang berbentuk kotak sempurna. Namun, jika batu itu tidak bisa menopang fondasi, tidak bisa mempercepat kerja manusia, tidak bisa menyelesaikan masalah real, maka kelangkaannya tidak berarti apa-apa. Bitcoin menciptakan kelangkaan bukan dari kegunaan, melainkan dari hambatan buatan. Proses penambangan membakar energi dalam jumlah luar biasa, bukan untuk menghasilkan barang atau menggerakkan mesin, melainkan hanya untuk menjaga agar sebuah buku kas digital tetap aman. Pendukung yang menyebut ini keamanan. Masalahnya sederhana. Keamanan bukanlah tujuan ekonomi. Ia hanyalah biaya operasional. Jika sebuah sistem hanya bernilai karena terus-menerus membakar energi untuk mempertahankan dirinya sendiri, maka yang kita lindungi bukan fungsi, melainkan keberlangsungan ilusi itu sendiri. Ini bukan efisiensi teknologi. Ini adalah pajak energi yang dibayarkan agar orang tetap percaya bahwa angka 21 juta itu sakral dan
kita menyebutnya desentralisasi. Padahal yang terjadi bukan hilangnya pusat kekuasaan, melainkan lahirnya pusat baru. Mereka yang punya modal besar, akses listrik murah, dan perangkat keras skala industri. Sistem ini terbuka secara teori, namun tertutup secara praktik. Kita hidup di era instan. Pesan dikirim dalam milidetik. Uang digital modern berpindah hampir tanpa terasa. Lalu datang sebuah klaim besar. Inilah teknologi masa depan. Mari kita bayangkan secara jujur tanpa romantisme. Sistem pembayaran digital modern, milidetik. Bitcoin rata-rata 10 menit per blok, bisa lebih lama saat padat. Pendukungnya akan segera berkata, ini bukan bug, ini fitur demi keamanan. Masalahnya sederhana. Dalam dunia perdagangan modern, waktu adalah likuiditas. 10 menit bukan sekedar lambat. Ia adalah hambatan struktural. Ketika pembayaran tertunda, risiko meningkat, biaya meningkat, dan efisiensi runtuh. Kita tertipu oleh kata digital, padahal secara fungsional, sistem ini bekerja seperti kereta kuda yang dicat dengan cat futuristik, lalu dipamerkan di tengah jalan tol. Benar, kereta kuda pernah revolusioner, tapi hanya sampai mesin ditemukan. Jika sebuah teknologi masa depan harus sengaja diperlambat agar tetap bisa dipercaya, maka yang kita lindungi bukan kemajuan, melainkan ketakutan akan perubahan. Saat penggaris melentur, orang berhenti membangun rumah. Mereka mulai memperdagangkan penggaris itu sendiri. Inilah yang terjadi di bursa kripto. Mereka tidak menjual revolusi, mereka menjual janji, likuiditas masa depan yang dibungkus mimpi menjadi kaya tanpa menciptakan nilai nyata. Grafik hijau dan merah, notifikasi harga, FOMO, dopamin, semua dirancang bukan untuk membangun sesuatu, melainkan untuk menjaga Anda tetap menatap layar. Mari kita luruskan satu hal penting. Anda tidak sedang memiliki aset produktif. Anda tidak memiliki satu produksi. Anda tidak memiliki arus kas. Yang Anda pegang hanyalah posisi dalam antrean, harapan bahwa nanti akan ada orang lain yang bersedia membeli dengan harga lebih mahal. Dalam ekonomi, ini punya nama yang sangat jelas. Gather Full Theory. Jika satu-satunya alasan Anda membeli sebuah aset adalah keyakinan bahwa akan selalu ada orang lain yang mau membelinya lebih mahal, maka Anda tidak sedang berinvestasi. Anda sedang bertaruh pada psikologi massa. Saya tidak perlu berasumsi niat jahat untuk mengkritik sistem ini. Dalam ekonomi, yang menentukan hasil bukan niat, melainkan insentif yang dibangun oleh sistem itu sendiri. Sekarang mari kita lihat secara jujur, siapa yang paling diuntungkan dari sebuah sistem di mana penciptanya tidak bisa dilacak. Tidak ada entitas yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Distribusi awalnya sangat timpang dan terkonsentrasi. Dalam sistem seperti ini, keuntungan terbesar jatuh pada mereka yang masuk paling awal. Keheningan pencipta sering dipuja sebagai tanda kesucian. Namun, dalam dunia nyata, itu adalah strategi keluar yang sempurna. Tidak muncul berarti tidak bisa dimintai klarifikasi atau tidak bisa disalahkan. Inilah paradoksnya. Sebuah sistem yang mengklaim menghilangkan kepercayaan justru minta kepercayaan paling ekstrim, kepercayaan pada ketiadaan penanggung jawab. Ketika tidak ada yang bertanggung jawab, maka yang tersisa hanyalah mekanisme bertahan sendiri. Yang paling aman bukanlah yang paling produktif, melainkan yang paling cepat masuk dan paling cepat keluar. Mungkin pernyataan terpenting bukan lagi apakah Bitcoin akan naik. Pertanyaan yang lebih jujur justru ini. Apakah aset ini digunakan atau hanya disimpan sambil berharap? Apakah nilainya lahir dari produksi nyata atau dari cerita yang terus diulang? Apakah saya membelinya karena membutuhkan fungsinya atau karena takut tertinggal? Dalam ekonomi yang sehat, aset tidak hidup dari keyakinan massal.
Ia hidup dari penggunaan berulang. Listrik, air bersih, dan jalan raya digunakan karena memang menyelesaikan masalah, bukan karena pembelaan influencer atau ritual keyakinan. Jika sebuah aset hanya bertahan selama orang terus mempromosikannya, maka yang sering dipertahankan bukan kegunaannya, melainkan kepercayaan itu sendiri. Kegunaan tidak bisa dipalsukan selamanya. Bitcoin bukan ancaman bagi sistem perbankan global. Bitcoin adalah katup pelepas keserakahan manusia. Ia menjadi ruang di mana ketidakpercayaan dan harapan cepat kaya dipadatkan menjadi satu grafik. Bitcoin adalah cermin psikologis yang memperlihatkan bahwa kita lebih suka memuja angka-angka gaib daripada membangun nilai yang sangat lambat dan melelahkan. Dan sebelum ada yang berkata, saya hanya mengkritik dari luar, saya masih membeli Bitcoin. Saya ada di dalamnya. Saya melihat grafik yang sama. Membeli Bitcoin tidak otomatis membuat sistem ini benar, dan mengkritiknya tidak membuat saya munafik. Kita sering berpartisipasi dalam sistem yang bermasalah karena kita tidak ingin tertinggal. Kita membeli karena takut jika suatu hari nanti ternyata salah. Hari ini kita berhenti membahas apakah sistem ini produktif. Yang kita debatkan hanya satu hal. Penggaris siapa yang paling mahal. Namun, sejarah membuktikan tidak ada peradaban besar yang dibangun dari spekulasi semata. Bitcoin membuktikan betapa mudahnya manusia tergoda jika keserakahan diberi antarmuka modern dan cerita ilmiah. Mungkin pelajaran terpentingnya bukan tentang Bitcoin, melainkan tentang kita. Tentang bagaimana kita memilih antara membangun rumah atau terus memperdebatkan penggaris siapa yang paling mahal. Page, saya masih membeli Bitcoin bukan karena saya yakin di masa depan, tapi karena saya hidup di sistem yang membuat orang rasional takut tertinggal. Dan justru itu bukan pembelaan bagi Bitcoin. Itu dakwaan terkerasnya. Saya Mr. Anto, tetap kritis, tetap logis, salam.